Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Firmansyah dengan NIM 30402200017 dengan mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andreas Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Inilah presentasi saya. Berikut adalah definisi dan karakteristik fiat money. Yang pertama yaitu adalah nilai nominal. Fiat money memiliki nilai nominal yang ditetapkan oleh pemerintah dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Nilainya tidak didukung oleh aset fisik atau komoditas. Yang kedua, legal tender. Pemerintah menetapkan fiat money sebagai alat pembayaran yang sah untuk semua jenis transaksi, baik itu pembayaran uang, pembelian barang dan jasa, atau transaksi lainnya. Yang ketiga, dukungan kepercayaan. Nilai fiat money bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas dan kekuatan ekonomi pemerintah yang mengeluarkannya. Jika kepercayaan ini hilang, nilai fiat money bisa menurun drastis. Yang keempat, kontrol pemerintah. Pemerintah dan bank sentral memiliki nilai penuh atas jumlah uang yang beredar. Mereka dapat mencetak lebih banyak uang atau menarik uang lebih dari peredaran dengan kebijakan moneter yang dijalankan. Kelima, tidak memiliki nilai intrinsik. Fiat money tidak memiliki nilai intrinsik, artinya nilai tidak berasal dari bahan fisik yang digunakan untuk membuatnya, tetapi dari kepercayaan dan keabsahan yang diberikan oleh otoritas pembuatnya. 6. Fleksibilitas ekonomi. Dengan menggunakan fiat money, pemerintah dan bank sentral dapat lebih banyak menyesuaikan kebijakan untuk mengatasi berbagai kondisi ekonomi seperti inflasi, deflasi, dan resesi. 1. Nilai nominal. Definisi dasar menjadi 3, yaitu uang kertas dan koin, obligasi, dan saham. Nilai nominal adalah nilai yang tercetak pada uang tersebut, misalnya $10 pada uang kertas atau Rp1.000 pada koin. Lalu obligasi, nilai nominal adalah jumlah yang dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Lalu saham, nilai nominal saham adalah nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penerbit pada saat penerbitan saham tersebut. Lalu yang kedua, fungsi dan penggunaan. Transaksi harian. Nilai nominal dan koin digunakan sebagai dasar transaksi keuangan sehari-hari. Lalu penentuan bunga dan pembayaran. Untuk obligasi, nilai nominal digunakan untuk menghitung pembayaran bunga. Lalu yang ketiga, kapitalis pasar. Dalam konteks saham, nilai nominal digunakan untuk berbagai tujuan. Akuntansi, meskipun harga pasar saham biasanya jauh lebih tinggi. Lalu yang ketiga, perbedaan dengan nilai pasar. Uang, nilai nominal adalah uang tetap dan tidak berubah, sementara nilai pasar, uang bisa berubah tergantung pada inflasi. Lalu yang keempat, contoh konkret. Uang kertas, sebuah uang kertas dengan nilai nominal $20 memiliki nilai nominal $20 yang diakui dan diterima dalam transaksi. Obligasi dengan nilai uang $1.000 mungkin diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga $950 atau $1.000,5. Lalu yang kelima, peran dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi saham, nilai nominal saham sering digunakan dalam pencatatan modal asal pada laporan keuangan perusahaan. Lalu pengukuran uang. Untuk obligasi, nilai nominal adalah dasar untuk. Lalu yang kedua adalah legal tender, terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, definisi dasar, kedua, fungsi utama, ketiga, contoh legal tender, dan 4, regulasi dan batasan. Yang pertama, definisi dasar. Legal tender adalah bentuk uang yang harus diterima dalam transaksi untuk membayar uang atau kewajiban keuangan. Fungsi utamanya, menyelesaikan utang, digunakan untuk melunasi utang secara sah, lalu mendukung stabilitas ekonomi. Yang ketiga, contoh legal tender, yaitu seperti uang kertas dan koin spesifik. Lalu keempat, regulasi dan batasan. Pemerintah menentukan jenis uang dan dominasi yang dianggap legal tender
adalah batasan tertentu untuk koin yang kelima adalah perbedaan dengan alat pembayaran lain, yaitu kesepakatan pribadi. Dalam berbagai kasus, dua pihak dapat setuju untuk menggunakan bentuk pembayaran lain. Lalu keenam, implikasi hukum. Jika seseorang debitur menawarkan untuk membayar utangnya dengan legal tender dan kreditur menolak, utang tersebut secara hukum bisa dianggap telah lunasi. Yang ketujuh, manfaat legal tender. Kapasitas dalam transaksi memberikan kepastian hukum bahwa pembayaran dalam bentuk tertentu harus diterima, memfasilitasi transaksi ekonomi. Lalu ketiga, dukungan kepercayaan. Tadi dari lima. Yang pertama, kepercayaan publik. Kedua, kepemimpinan pemerintah dan bank sentral. Ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Keempat, pemantauan dan pelaporan. Dan lima, intervensi pasar. Kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap mata uang fiat sangat penting. Jika kepercaya bahwa mata uang akan mempertahankan nilai relatifnya. Lalu yang kedua, kepemimpinan pemerintah dan bank sentral. Kepemimpinan bank sentral, kepemimpinan yang kuat dan pemerintah dari bank sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mata uangnya sangat penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan. Lalu yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Ketidakpastian politik dan ketidakstabilan ekonomi dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap mata uang fiat. Lalu yang keempat, pemantauan dan pelaporan. Pemerintah dan bank sentral seringkali memantau indikator-indikator ekonomi dan keuangan serta memberikan laporan secara berkala kepada publik. Lalu yang kelima, intervensi pasar. Dalam situasi tertentu, otoritas moneter dapat melakukan intervensi langsung di pasar untuk mempertahankan nilai mata uang atau menjaga stabilitas keuangan. Lalu yang keempat, kontrol pemerintah. Terdiri dari 5, yaitu pencetakan dan pengelolaan. Kedua, kebijakan moneter. Ketiga, regulasi keuangan. Keempat, intervensi pasar. Dan terakhir, pengawasan dan pelaporan. Pencetakan dan pengelolaan mata uang. Pemerintah melalui bank sentral atau badan keuangan dituju memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengelola pasokan mata uang. Lalu kebijakan moneter. Pemerintah menetapkan kebijakan moneter melalui bank sentral untuk mengatur suplai uang dan suku bunga. Yang ketiga, regulasi keuangan. Pemerintah memiliki peran dalam merancang dan menegakkan regulasi keuangan yang mempengaruhi penggunaan dan peredaran mata uang fiat. Keempat, intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar valuta asing atau pasar keuangan domestik untuk mempengaruhi nilai mata uang. Lalu yang kelima, pengawasan dan pelaporan. Pemerintah biasanya bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan kondisi ekonomi. Dan yang kelima, tidak memiliki nilai intrinsik. Terdiri dari 4, yaitu tidak didukung oleh komoditas. Kedua, nilai tergantung pada keyakinan. 3, pembuatnya oleh otoritas pemerintah. Dan 4, nilai tukar refluktuasi. 1. Tidak didukung oleh komoditas. Mata uang fiat tidak didukung oleh komoditas basic seperti emas atau perak. Lalu kedua, nilai tergantung pada keyakinan. Nilai mata uang fiat sepenuhnya bergantung pada keyakinan masyarakat terhadap penerimanya sebagai nilai alat tukar. Lalu yang ketiga, pembuatnya oleh otoritas pemerintah. Yakni mata uang fiat dicetak dan dikelola otoritas pemerintah seperti bank sentral atau badan keuangan yang ditunjuk. Lalu yang keempat, nilai refluktuasi. Karena mata uang fiat tidak didasarkan pada nilai intrinsik, nilai tukar dapat berfluktuasi pada faktor-faktor. Lalu yang keenam, fleksibilitas. Terdiri dari 5, yaitu kebijakan moneter, lalu stimulus ekonomi, kontrol inflasi, pengelolaan nilai tukar, dan inovasi keuangan. Kebijakan moneter. Mata uang fiat memberikan fleksibilitas otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengatur kebijakan moneter. Lalu stimulus ekonomi. Dalam situasi ketika ekonomi mengalami perlambatan atau krisis, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan pengeluaran publik. Lalu yang C, kontrol inflasi. Meskipun mata uang fiat rentan terhadap inflasi karena tidak memiliki nilai intrinsik, fleksibilitas ekonomi memungkinkan otoritas moneter untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Lalu yang keempat, pengelolaan nilai mata uang tukar. Mata uang fiat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengelola nilai tukar mereka sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan strategi perdagangan. Yang kelima, inovasi keuangan. Mata uang fiat mendukung inovasi keuangan yang memungkinkan perkembangan sistem pembayaran. Lalu masuk ke unsur dan elemen. Pertama, nilai nominal. Yang pertama adalah
Nilai yang dicetak yaitu adalah jumlah yang tercetak secara langsung pada uang kertas. Lalu penggunaan dalam transaksi digunakan sebagai dasar untuk melakukan transaksi ekonomi. Hal yang ketiga, tidak selalu mewakili nilai intrinsik, yakni mata uang fiat sebagai contoh tidak memiliki nilai intrinsik yang melekat pada dirinya, sehingga nilai nominal hanyalah representasi nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, lalu berfluktuasi tergantung pada kondisi ekonomi. Meskipun nominal biasanya tidak berubah, mata uang fiat dapat berfluktuasi dalam hal daya beli nyata karena inflasi atau deflasi. Hal yang kelima, mengatur pasokan uang. Otoritas penerbit mengatur nilai massa uang berkaitan dengan pasokan uang dalam perekonomian. Hal yang kedua adalah legal tender. Betul, itu adalah status hukum. Legal tender adalah status yang diberikan oleh pemerintah kepada mata uang fiat melalui undang-undang dan peraturan. Yang kedua, kewajiban penerimaan. Seperti penjual barang atau pemberi uang, memiliki kewajiban untuk menerima pembayaran dengan mata uang fiat yang lain. Hal yang ketiga, kewajiban penerimaan. Memberikan perlindungan hukum kepada penerima pembayaran jika penerima pembayaran menolak pembayaran dengan uang nilai fiat yang sah. Lalu keterbatasan kewenangan. Diakui sebagai legal tender di suatu negara, status ini biasanya hanya berlaku dalam yudikasi tersebut. Yang kelima, persetuan nilai. Status legal tender tidak menentukan nilai intrinsik dari mata uang fiat. Lalu otoritas penerbit atau penciptaan uang memiliki kewenangan untuk menciptakan uang fiat baik dalam bentuk uang kertas maupun koin. Yang kedua, pengaturan pasokan uang, bertanggung jawab atas pengaturan pasokan uang dan dalam perekonomian. Hal yang ketiga, penetapan kebijakan moneter, terutama di bank sentral, memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan moneter yang mempengaruhi nilai dan stabilitas mata uang fiat. Lalu yang keempat, pengawasan dan pengendalian, bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian keamanan uang fiat, mencakup pencegahan pemalsuan, implementasi teknologi keamanan pada uang kertas dan serta penegakan hukum. Lalu pelaporan dan transparansi. Otoritas penerbit biasanya wajib memberikan pelaporan berkala tentang kebijakan moneter, kondisi ekonomi dan perkembangan mata uang kepada publik. Lalu kepercayaan publik dari stabilitas nilai, penerimaan luas, keamanan dan keaslian, kebijakan moneter yang kredibel dan transparansi dan informasi. Stabilitas nilai, ini kepercayaan publik terhadap mata uang fiat dipengaruhi oleh stabilitas nilai mata uang tersebut. Lalu penerimaan luas, memerlukan pemerintahan luas dari masyarakat untuk menjadikan nilai efektif sebagai alat pembayaran. Lalu keamanan dan keaslian, bergantung pada keamanan dan keaslian mata uang fiat. Lalu kebijakan moneter, kepercayaan publik mempengaruhi kredibilitas kebijakan moneter dan keuangan yang dilaksanakan oleh otoritas masyarakat. Lalu transparansi dan informasi, tingkat kepercayaan publik dapat diinginkan melalui transparansi informasi yang diberikan oleh otoritas penerbit. Pengendalian jumlah uang beredar, kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dalam perekonomian. Operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lalu penentuan cadangan bank, menetapkan penyeratan cadangan yang harus dipenuhi oleh bank komersial. Lalu kontrol kredit, menggunakan kebijakan untuk mengontrol kredit pinjaman yang ada di pasar. Lalu penentuan peningkatan pasar pasokan uang untuk mencetak uang baru atau menghasilkan uang yang sudah. Lalu ketidakadaan nilai intrinsik adalah karakteristik khas dari mata uang fiat dalam konteks fiat money, yakni tidak didukung oleh komoditas seperti emas atau perak dalam nilai moneter daripada standar emas, dan nilai mata uang didefinisikan dalam hal jumlah emas yang mendasarinya. Lalu nilai tergantung pada kepercayaan, sepenuhnya bergantung pada keyakinan masyarakat terhadap penerimaannya sebagai alat nilai tukar yang sah. Lalu tidak ada keterkaitan dengan nilai fisik. Mata uang fiat biasanya terbuat dari bahan yang nilainya jauh lebih rendah daripada nilai nominal yang tertera. Yang terakhir, ditetapkan oleh otoritas penerbit. Ditetapkan oleh otoritas penerbit seperti bank sentral atau badan keuangan yang diotoritas. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.